Jadi ini teman-teman bisa perhatikan lagi-lagi ya, kita menyentuh support di daerah descending broadening wedge ini. Jadi ini adalah support yang gue udah katakan berkali-kali teman-teman kita sentuh teman-teman ya. Bahkan sampai kemarin aja ya, persis di tanggal 1 Mei, kita lagi-lagi menyentuh support ini dan saat ini kita kembali mantul lagi. Memang sampai saat ini gue juga belum membuka posisi trade apapun ya. Gue lebih baik nunggu confirm Bitcoinnya arahnya bakalan kemana, baru nanti gue bakalan buka trade lagi. Cuman bagi kalian yang tertarik, ini gue bisa saranin platform BingX ya kalau misalnya kalian ingin membuka trade. Salah satu keunggulan fitur mereka di sini ada di bagian copy trade-nya. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Selain itu, kalian akan otomatis menjadi salah satu partisipan di dalam komisi trading yang rutin gue adakan ya. Biasanya gue giveaway senilai 7 juta rupiah cash ini. Selain itu juga sisanya ini rewardnya bisa mendapatkan trading bonus, dan ini khusus hanya untuk referral gue aja. Selain itu khusus untuk referral yang menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan bonus $20 kalau misalnya kalian deposit 100 USDT minimal di sini teman. Jadi untuk mendapatkan benefit-benefit tersebut ya, itu juga rutin gua adakan, nggak cuman sekali tetapi berulang kali ya, rutin biasanya tiap bulan. Kalian bisa langsung daftar aja menggunakan link khusus yang ada di deskripsi di bawah. Jadi memang nggak heran juga ya kenapa kita mantul dari level ini teman-teman. Kalau misalkan kalian perhatikan ini ada di support daerah descending broadening wedge, itu yang pertama. Dan kalau misalkan kita zoom out lebih lanjut, ini ada di daerah yang gua arsir berwarna kuning ini teman-teman. Ini adalah support yang terjadi mulai dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 10 Maret. Jadi ini adalah salah satu support terkuat ya. Ini bahkan adalah level sebelum kita naik gede-gedean buat Bitcoin dari level 37 sampai ke level 48. Itu sebabnya kenapa kita saat ini kurang lebih udah berada di dasar gitu. Balik lagi ke harga sebelum kita dipump teman ya, ibaratnya seperti itu. Dan saat ini kita sedang mencoba untuk fight ya. Bull saat ini mencoba untuk menaikkan harga Bitcoin kembali lagi karena kita benar-benar udah di support 37.000 ini lagi. Dan kalau misalnya kita break lagi teman dari level ini ya, benar-benar udah nggak ada support gitu sampai mendekati level 34.000 ini teman. Jadi dari sini kan kita udah nggak lihat support sama sekali ya, sampai mendekati level 34.000 ini. Memang ini adalah the last support untuk Bitcoin, dan sebentar lagi teman ya, sebentar lagi kita bakalan menentukan, menurut gua sekitar 1 sampai 2 hari lagi arah Bitcoin bakalan kemana. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, memang dari pola descending broadening wedge ini arahnya itu harusnya lebih ke arah bullish. Jadi kalau misalnya kita cek di bagian Google ya, banyak banget pola descending broadening wedge. Nih kalian perhatikan targetnya rata-rata itu polanya breakout ke atas teman ya. Dan kalau misalkan memang kita ukur dari target breakout ya, dari pola grafik ini kurang lebih akan berada di area sebelum kita jatuh teman. Nah ini kalau misalnya kita breakout, ini persis akan berada di level 46.000. Ini harga sebelum kita jatuh teman-teman kalau misalnya kita berhasil breakout. Dan itu salah satu pertanda bagus dan pertanda bullish untuk Bitcoin ya. Artinya Bitcoin kemungkinan besar udah bakalan reversal. Nah cuman gue pengen kasih kalian lihat cara pandang yang berbeda teman-teman. Ini kan dari cara pandang descending broadening wedge. Nah ada satu lagi yang unik ya. Nah, di time frame yang jangka lebih pendek, kita bisa menggambarkan satu pola falling wedge di sini. Itu sebabnya kenapa kita udah berada di ujung dari pola ini, dan itu sebabnya kenapa menurut gua udah sekitar 1 sampai 2 hari lagi buat penentuan Bitcoin teman-temannya arahnya kira-kira bakalan reversal atau kita malah bakalan break di bawah pola ini ya, bakalan ke level mendekati 34.000. Jadi kalau misalnya kita gambar pola falling wedge ini, makin lama dia makin kecil tetapi kecenderungannya itu adalah breakout. Jadi rata-rata 70% biasanya hasilnya adalah breakout teman. Dan kalau misalnya kita ukur dari target breakout teman ya, dari pola ini itu akan balik lagi ke level 43.000 teman. Dan ini salah satu pertanda bagus ya untuk Bitcoin. Ada kemungkinan kita udah bakalan reversal kalau misalnya kita bisa balik ke level 43.000 ini for good teman. Cuman kalau misalnya kita break ke bawah, kalau misalnya kita ukur teman, targetnya adalah di level 33.000 sekian untuk Bitcoin. Pola ini memiliki kecenderungan breakout ke atas dibandingkan ke bawah ya pastinya ya. Karena kita makin lama selalu jebol support teman, dan biasanya kita bakalan break dari
pola ini. Jadi karena kita udah seiring berjalannya waktu, kita udah terus turun teman, terus break support, itu sebabnya kenapa kecenderungan kita adalah saatnya sudah break resist gitu, bukan break support lagi. Jadi memang kalau misalnya kita gambarkan dari pola apapun, rata-rata kecenderungannya hasilnya adalah lebih banyak gitu ya, 70% seharusnya kita break ke atas dibandingkan break ke bawah. Hal ini juga disupport kalau misalnya kita ukur dari segi time frame 1 minggu untuk Bitcoin. Kan kita baru aja membuka candle baru lagi untuk tanggal 2 sampai tanggal 9 Mei ya. Ini kan perhatikan candle-candle sebelumnya belum pernah ada yang hijau sama sekali nih teman-teman. Mulai dari tanggal 28 Maret sampai saat ini udah 5 candle mingguan strike merah semua. Jadi bisa aja ya, dan gak heran kalau misalkan mulai dari tanggal 2 sampai 9 Mei ini kita mengalami candle breakout gitu ya, candle hijau yang mungkin bisa menjadi pertanda reversal juga untuk Bitcoin. Tapi yang nggak bisa dipungkiri juga, rata-rata Bitcoin memang sempat menyentuh BB bagian bawah ini, temennya BB bagian bawah sebelum dia naik gede-gedean. Kalau yang ini kan dari level 2930 ke level 68 gitu. Dan pada saat Corona Dam ini juga sama temen, dia menyentuh area BB bawah ini di time frame 1 minggu. Dan kalau misalkan ini kita menyentuh BB bawah ini lagi, ini ya bisa berada di level mendekati 33.000 sekian, namanya 33.500 target yang tadi kita udah bilang. Cuman ya memang tetap ada probabilitas 30% tersebut teman ya. Dimana ya worst case ya kita all the way balik ke level 33 atau 34.000 gitu. Nah tapi kalau misalkan balik ke level 33 ya, ini kan kita udah berada di bawah level 34 ini. Itu sebabnya kenapa gue bisa bilang cukup bakalan bahaya buat Bitcoin ya. Karena kalau misalkan break dari support sebelumnya yang satu ini ada possibility ya kita bisa menuju all the way ke level 31.000, balik ke persamaan grafik yang sempat kita bicarakan teman-teman ya, yang terjadi di bulan November teman-teman untuk Bitcoin ya, penurunan besar-besaran, dan bisa aja ini terjadi di bulan Mei ini. Jadi ini adalah worst case scenario gue teman-teman ya, yang gue gambarkan kemiripan yang terjadi di bulan November ya, mulai dari ABCDE buat Bitcoin di sini. Ini mirip banget dengan yang satu ini teman-teman. Jadi ini adalah worst case scenario, dan ini kemungkinan besar bisa play out kalau misalnya kita break dari level 34.000 ini. Jadi so far kita mengikuti garis ini teman-teman ya, yang belum hanya tinggal bagian E dan D aja yang maybe ini bisa berada di level mendekati 30.000. Jadi ini udah benar-benar udah di daerah resist atas lagi teman-teman. Untuk sekali lagi pada Bitcoin ya, kita berada di bagian resist atas dari pola falling wedge ini. Dan sekiranya sebentar lagi teman-teman ya, kita udah berada di ujung pola ini, kurang lebih nanti 3-4 Mei teman-teman udah bakalan penentuan nih buat Bitcoin. Kalau menurut kalian arahnya bakalan kemana nih? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.